Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas semua jenis dan teknik Kido yang pernah diperlihatkan dalam serial Bleach. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Kido atau mantra iblis merupakan salah satu teknik bertarung Shinigami yang didasarkan pada mantra tingkat tinggi, yang mana mantra ini diciptakan dengan sebuah Reiryoku yang kuat. Teknik ini biasanya digunakan untuk menyerang, menyegel, serta mengobati, dan yang biasanya unggul dalam teknik satu ini adalah para pasukan Korps Kido. Dalam cara kerjanya sendiri, hampir semua Kido memiliki tingkatan 1-99, yang mana semakin tinggi angkanya, maka tingkat kesulitan dan kekuatannya pun semakin bertambah. Kekuatan teknik Kido ini juga tentu bergantung pada kekuatan pengguna, sehingga walau yang diaktifkan Kido tingkat rendah, tapi jika yang mengaktifkannya Shinigami tingkat tinggi, maka tingkat kerusakannya pun akan meningkat. Hal tersebut dapat kita lihat dari klasifikasi mantra Kido yang dilafalkan, yang mana dibedakan menjadi Eisho Haki, Niju Eisho, serta Kojutsu Eisho. Mantra Eisho Haki adalah golongan mantra di mana penggunanya tidak mengucapkan mantra pengaktifan sama sekali. Sedangkan Niju Eisho merupakan golongan mantra di mana penggunanya mencampur mantra dari dua Kido terpisah secara bersamaan. Gunanya adalah untuk menghemat waktu serta membingungkan musuh. Lalu untuk mantra Kojutsu Eisho, mantra ini merupakan golongan mantra di mana pelafalan mantranya baru diucap setelah tekniknya diaktifkan. Gunanya adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu, bagi Shinigami yang sangat lihai dalam pengendalian Reiatsu, mereka biasanya akan mampu menciptakan mantra Kido sendiri. Entah itu dengan menggabungkan beberapa Kido, menggabungkannya dengan serangan Zanpakuto, ataupun menciptakan Kido asli yang belum ada dalam penomoran sebelumnya. Dan uniknya, teknik Kido ini juga bisa dikombinasikan dengan salah satu teknik bertarung Shinigami, yaitu Hakuda, di mana penggabungannya akan menciptakan sebuah teknik baru bernama Shunko. Seperti yang pernah ditunjukkan oleh Yoroichi dengan Shunko petirnya, Yushiro dengan Shunko apinya, dan Soifon dengan Shunko anginnya. Berdasarkan klasifikasi, pada dasarnya teknik Kido memiliki 3 jenis utama, yaitu Hado yang berfokus pada penyerangan, Bakudo yang berfokus pada pertahanan, serta Kaido yang berfokus pada penyembuhan. Dari semua teknik Kido yang ada, khususnya Hado dan Bakudo yang memiliki urutan nomor 1-99, tercatat hingga saat ini baru ada beberapa teknik yang sudah diperlihatkan, seperti Hado yang baru 23 teknik dan Bakudo baru 41 teknik. Terlebih dalam penomorannya sendiri, sayangnya beberapa ada juga yang belum dikonfirmasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu persatu. Hado merupakan jenis Kido yang digunakan secara khusus dalam penyerangan, yang mana dampaknya akan memberikan kerusakan langsung kepada lawan. Berikut beberapa Hado yang sudah diperlihatkan sejauh ini, di antaranya Hado nomor 1 Show, dengan menunjuk sang target lewat jari telunjuknya, sejumlah energi kinetik akan keluar dan cukup untuk mendorong sang target. Hado nomor 4 Byakurai, mampu menciptakan sebuah tembakan lurus sambaran petir yang dikonsentrasikan pada energi spiritual yang telah dipadatkan. Hado nomor 11 Suzuri Raiden, si pengguna akan mampu menciptakan arus listrik melalui objek apapun yang disentuhnya, yang mana serangan ini dapat merusak apa saja yang bersentuhan dengan objek yang dilalui arus tersebut. Hado nomor 12 Fushibi, ini adalah teknik yang hanya bisa digunakan lewat kombinasinya dengan Hado Shakaho, di mana si pengguna akan menciptakan jaring Kido terlebih dahulu, yang kemudian dia gunakan sebagai penghantar serangan energi merah hingga menciptakan sebuah ledakan besar. Hado nomor 31 Shakaho, teknik ini merupakan teknik yang paling umum diajarkan di akademi. Serangannya adalah mampu menghasilkan bola energi merah yang dapat menghasilkan ledakan destruktif. Hado nomor 32 Okasen, dengan cara mengangkat Zanpakutonya secara horizontal, si pengguna akan dapat melepaskan sebuah tembakan lebar berenergi kuning ke arah target. Hado nomor 33 Sokatsui, Hado yang sering digunakan oleh anggota keluarga Kuchiki ini dapat menghasilkan sambaran energi biru yang bergerak layaknya gemuruh petir, yang mana dampak kerusakan yang diterima jauh lebih besar daripada Hado Byakurai.
Hado nomor 54, Haiyan, mampu menciptakan serangan api berwarna ungu yang dapat membakar dan menghilangkan objek yang terkena serangannya. Hado nomor 57, Daichi Tenyu, dengan cara membuat benda-benda di sekitar melayang, si pengguna akan dapat melemparkan benda-benda tersebut sesuai keinginannya. Hado nomor 58, Tenran, ini adalah teknik yang membuat si pengguna akan dapat menciptakan sebuah tornado dari tangan atau dari Zanpakuto-nya. Serangan tornado ini cukup kuat karena bisa mementalkan lawan ke jarak yang sangat jauh. Hado nomor 63, Raikoho, sebuah teknik serangan yang biasanya digunakan oleh para anggota keluarga Shiba, di mana serangannya adalah mampu membangkitkan bola petir kuning di atas telapak tangannya. Serangan ini dapat ditembakkan layaknya sambaran petir yang memiliki efek kerusakan yang cukup besar. Hado nomor 73, Soren Sokatsui, lanjutan dari Hado 33 Sokatsui. Teknik ini tentu memiliki efektivitas 2 kali lipat, karena di sini si pengguna akan memakai kedua tangannya untuk mengumpulkan dan mendorong energi biru dari kedua telapak tangannya. Layaknya jurus Kamehameha, serangan ini pastinya memiliki dampak kerusakan yang jauh lebih besar daripada tingkatan sebelumnya. Hado nomor 78, Zangerin, si pengguna akan dapat melepaskan tembakan lewat sayatan dari Zanpakuto-nya, di mana tembakan tipis ini terbilang cukup kuat karena bisa menghancurkan sebuah bangunan besar. Hado nomor 88, Hiryu Gekizoku Shinten Raiho, dikatakan teknik ini adalah salah satu Hado tingkat tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh para Master Kido. Kinerjanya hampir sama seperti Hado tembakan lain, cuman bedanya dampak kerusakan yang diterima jauh lebih kuat dan lebih luas. Hado nomor 90, Kurohitsugi, sebagai satu-satunya pengguna yang baru diketahui, lewat Hado ini Aizen dapat menyegel target ke dalam sebuah kotak berwarna hitam. Setelahnya akan muncul sebuah tonjolan seperti tombak yang dapat mengoyak sang target di dalamnya dari kepala hingga ke kaki. Aizen sendiri mengklaim jika mantranya diaktifkan secara penuh, kekuatan Hado ini setidaknya mampu membuat arus gravitasi untuk mengubah ruang dan waktu. Hado nomor 91, Senju Koten Taiho, dengan cara menciptakan 10 titik energi merah di sekitar, si pengguna dapat menembakkan semua titik tersebut ke arah target dan menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat. Hado nomor 96, Itokaso, ini adalah salah satu Hado terlarang karena mengorbankan tubuh pengguna sebagai katalis. Bahkan komandan Yamamoto yang pernah menggunakan Hado ini sampai harus kehilangan lengan kirinya. Dampak yang dihasilkan dari Hado ini tentu tidaklah main-main. Ledakannya akan menyebabkan sebuah gelombang kejut yang diikuti oleh pilar api merah yang sangat besar. Hado nomor 99, Goryu Tenmetsu, Hado paling tinggi yang pernah dikeluarkan oleh Aizen dan Urahara ini mampu memunculkan sejumlah besar energi yang dapat mengguncangkan area luas di sekitar, yang mana di atas sang pengguna akan nampak 5 naga besar yang siap untuk menyerang lawan. Oda, Hashin, Kujo, Tenkei, Shippo, Kailin, Hairo no Hotou, Hado no 91, Senju Koten Taiho! Hado no 33, Soukatsu! Hado no 88, Hiryu Gekizoku Shinten Raiho! Selain Hado-Hado yang tadi telah disebutkan, ada juga beberapa Hado yang namanya telah diungkap namun nomornya masih belum bisa dipastikan. Seperti Hado Kongobaku, hampir sama kinerjanya seperti Hado 33 Sokatsui, si pengguna akan mampu menembakkan sebuah energi ke arah sang target. Bedanya di sini dia tidak melalui tangan, melainkan melalui sebuah senjata seperti tombak. Warnanya pun berbeda, Hado ini memiliki energi spiritual berwarna api menyala. Hado Gaki Reko, si pengguna akan dapat menciptakan lingkaran berwarna hijau layaknya sebuah sangkar, yang mana kemudian dari bentuk sangkar tersebut, si pengguna akan dapat melesatkan banyak sekali tembakan. Hado Hyuga Seiran, lewat tembakan Hado ini, si pengguna akan menghasilkan sebuah gelombang es besar yang dapat membekukan target dan juga area di sekitar, yang mana daya serangan dari Hado ini terbilang sangatlah kuat, bahkan bisa menerobos Bakudo 81 Danku yang terkenal mampu memblokir mantra perusak tingkat tinggi.
Hado Jugeki Byakurai ini adalah teknik modifikasi yang pernah dibuat oleh Urahara, di mana serangannya mirip seperti Byakurai yang mampu melepaskan tembakan lurus. Bedanya dari segi warnanya yang merah dan juga daya kerusakannya yang mampu melubangi tubuh lawan. Hado Ura Hado Sanodo Teppusatsu. Teknik ini pernah diperlihatkan sekali oleh Ichibe Hyosube dalam pertarungannya melawan Yuhava. Hado ini bisa dikatakan sebagai salah satu Hado tingkat tinggi. Dengan menciptakan aura berbentuk kepala naga besar, Ichibe mampu menghancurkan kubah Blood Fan Anhaban milik Yuhava. Hado no Kyuju Kurohitsugi. Hado no 96 一等仮想。Bakudo merupakan jenis Kido yang digunakan sebagai Kido pendukung atau tipe pertahanan. Bisa digunakan untuk menjadi penghalang, penyegal, alat untuk melarikan diri, bahkan sesekali bisa digunakan untuk menyakiti lawan. Ketika digunakan sebagai penghalang, teknik ini akan memfokuskan energi spiritual menjadi bentuk energi yang keras dan padat. Penghalang ini dapat digunakan untuk pengurungan, serta beberapa ada juga yang digunakan sebagai pertahanan. Karena memang penghalang ini bisa menyembunyikan Reiatsu bahkan sampai membuat objek di dalamnya tidak terlihat. Sementara ketika digunakan sebagai segel, teknik ini bisa digunakan untuk menahan pergerakan lawan. Dan berikut beberapa teknik Bakudo yang sejauh ini pernah diperlihatkan, di antaranya. Bakudo nomor 1 Sai mampu mengunci sejumlah lengan target tingkat rendah di belakang punggung. Bakudo nomor 4 Hainawa mengikat tubuh lawan dengan sebuah tali reishi. Bakudo nomor 8 Seki mampu menciptakan bola energi yang dapat menangkis serangan lawan. Bakudo nomor 9 Geki dengan menggambar simbol mantra di udara, si pengguna dapat memberikan kelumpuhan total pada sang target. Bakudo nomor 9 Horin menciptakan sebuah energi berupa tali cambuk yang dapat melilit lawan dari segala arah. Bakudo nomor 21 Sekienton. Teknik ini dapat digunakan untuk melarikan diri, yaitu dengan cara menyemburkan asap merah di sekitar pengguna. Bakudo nomor 26 Kyoko menyembunyikan bentuk fisik dan Reiatsu pengguna dengan membengkokkan cahaya. Bakudo nomor 30 Shitotsu Sansen dengan membuat energi segitiga terbalik, si pengguna akan dapat melepaskan 3 titik sudut segitiga tersebut untuk mengunci lawan. Bakudo nomor 37 Suriboshi menciptakan bantalan elastis yang bisa menangkap benda yang jatuh. Bakudo nomor 39 Enkosen dapat memblokir serangan lawan dengan membuat energi berbentuk piringan. Bakudo nomor 58 Kokushitsui Jaku mampu melacak dan menandai lokasi keberadaan musuh di wilayah tertentu. Bakudo nomor 61 Riku Jokoro mirip seperti Hainawa, teknik ini mampu menciptakan 6 cahaya reishi yang bisa menjepit dan mengikat lawan. Bakudo nomor 62 Hyaporanka menghasilkan sejumlah batang energi cahaya yang bisa dilemparkan ke arah lawan untuk mengunci pergerakannya. Bakudo nomor 63 Sajo Sabaku mengikat tubuh lawan dengan rantai berwarna kuning. Bakudo nomor 72 Tozanso mengurung lawan dengan menciptakan penghalang berbentuk piramid. Bakudo nomor 75 Gochu Tekan menjepit target ke tanah dengan menggunakan 5 pilar tinggi yang sangat tebal. Bakudo nomor 77 Tentai Kura mentransmisikan suara seseorang ke banyak orang secara bersamaan, sering digunakan selama pertempuran yang berskala besar. Bakudo nomor 79 Kuyo Shibari mampu melemahkan dan melumpuhkan target dengan cara menciptakan 9 lubang hitam di area sang target. Bakudo nomor 81 Danku ini adalah teknik penghalang tingkat tinggi yang dapat menciptakan penghalang transparan guna menghalau berbagai serangan lawan. Bakudo nomor 99 bagian pertama Kin mampu mengikat lawan dengan beberapa kain dan menguncinya dengan beberapa batang besi. Bakudo nomor 99 bagian kedua Bankin, teknik ini akan mengunci lawan dengan kain sekaligus menyakitinya dengan tusukan logam dan hantaman balok besar. Bakudo no 61 Rikujou Kourou. Shimatta! Bakudo no 62 Hyaporankan!
爆動の39連投戦爆動の81ランク爆動の99金Selain Bakudo-Bakudo yang tadi telah disebutkan, di sini juga ada beberapa Bakudo yang belum dikonfirmasi soal penomorannya, seperti Bakudo Hakufuku. Setelah melihat bunga sakura berwarna ungu yang berjatuhan, pandangan si target akan kabur dan lama-kelamaan kesadarannya akan menghilang. Bakudo Tanma Otoshi membuat pingsan seseorang hanya dengan menempatkan tangannya di depan mata sang target. Bakudo Shibi Reyubi melumpuhkan sang target dengan meletakkan jari yang mengeluarkan kedipan energi putih di depan mata targetnya. Bakudo Fusatsu Kakei ini adalah teknik yang dibuat Urahara untuk menyegel Reiatsu Aizen dari dalam pergelangan tangan, yang mana mengakibatkan Aizen serasa dibakar dari dalam dan menghasilkan luapan Reiatsu. Bakudo Kyujurokei Kakafumetsu, segel khusus yang diciptakan Urahara untuk menghentikan regenerasi Aizen. Segel ini ditanamkan lewat kido lain dan akan aktif ketika Aizen sedang melemah. Dan dari dalam tubuh Aizen perlahan akan muncul sebuah penghalang yang nantinya berbentuk salib. Bakudo Hakudan Keppeki menciptakan penghalang guna mencegah masuknya kekuatan Quincy untuk sementara waktu. Bakudo Milon Escudo mampu menciptakan penghalang guna menahan serangan dari lawan, bahkan Getsuga Tensho sekalipun tidak akan mampu merusaknya. Bakudo El Escudo menciptakan perisai dari lengan untuk memblokir serangan. Bakudo Standing Ovation ini adalah Bakudo yang bisa menyakiti lawan dengan cara menjentikan jari tangan. Si pengguna dapat menghasilkan penghalang berbentuk kubus transparan yang mampu memotong kepala si target. Bakudo Hako Okuri, sebuah segel yang bisa memindahkan suatu objek atau anggota badan guna menukar kerusakan yang diterima. Bakudo Rappo Fujin menciptakan sebuah penghalang berbentuk salib 3 dimensi yang bisa menyegel lawan di dalamnya. Bakudo Shishokepu mengunci lawan dengan sebuah rantai pengikat, yang mana setelahnya lawan akan ditutupi sebuah peti mati dan akan menerima serangan 4 buah tombak. Bakudo Hachigyo Sogai menciptakan penghalang luas yang dapat menghapus hawa keberadaannya dari luar. Bakudo Kyomon membangun sebuah penghalang dari pintu untuk mencegah penyusup yang datang. Bakudo Goyogai mampu membungkus target guna menahan cedera atau kematian. Dan terakhir ada 5 Bakudo yang pernah dikombinasikan oleh Hachigen Ushoda, yaitu Ryubi no Jomon, Koko no Jomon, Kigai no Jomon, Hoyoku no Jomon, dan Shiju no Saimon, di mana kombinasi dari kelima Bakudo ini akan menghasilkan sebuah penghalang raksasa guna membuat lawan tidak akan bisa melarikan diri bahkan melepaskan kekuatannya. Ryubi no Jomon, Koko no Jomon, Kigai no Jomon, Hoyoku no Jomon, Shiju no Saimon. Jenis yang ketiga dari teknik Kido yaitu Kaido. Ini merupakan jenis Kido yang hanya berfokus pada penyembuhan. Teknik ini tidak memiliki nama, nomor, ataupun mantra untuk menggunakannya. Para pengguna biasanya menahan tangan di atas target yang terluka, yang mana nantinya tangannya ini akan bersinar dengan energi spiritual berwarna hijau. Mereka yang terkenal sangat ahli dalam teknik Kaido ini adalah para pasukan divisi 4. Seperti Retsu Unohana, Seinosuke Yamada, Isane Kotetsu, Yamada Hanataro, dan Kiyone Kotetsu. Well teman-teman, itulah beberapa teknik Kido yang pernah diperlihatkan dalam serial Bleach, dari mulai Hado, Bakudo, sampai Kaido. Mengingat Bleach Thousand Year Blood War akan segera dianimekan, apa mungkin Tite Kubo akan menambahkan atau mengkonfirmasikan beberapa teknik Kido lain yang belum terungkap? Kita nantikan saja nanti di bulan Oktober mendatang. Meski masih ada teknik Hado atau Bakudo yang belum terungkap, tapi dari semua yang tadi telah disebutkan, teknik manakah yang menjadi teknik favorit kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.